Kalian sadar nggak kalau Jakarta sekarang ini sudah salib Tokyo sebagai kota terbesar di dunia? Artinya Jakarta sudah jadi kota nomor satu sebagai kota besar di Asia maupun dunia. Kenapa bisa begitu? Karena hampir tiap hari ada ribuan orang masuk Jakarta. Baik itu untuk tinggal sementara atau jangka panjang, banyak yang masuk. Cuma untuk janjian, bisnis, sampai menetap. Namun nggak diragukan lagi kalau Jakarta adalah tempat paling cepat bagi siapapun untuk menaikkan taraf hidup dan solusi ingin cepat sukses. Tapi apa kenyataannya seperti itu? Kalau kami kaca lagi, tempat kamu tinggal, tempat kamu kerja itu sebetulnya seperti taruhan judi. Ibarat begini, ketika kamu memutuskan ingin tinggal di sini, ingin kerja di sini, dan itu semua harus bisa dipakai menghasilkan, apalagi hidup di zaman sekarang. Nah, Jakarta inilah tempat paling menjanjikan untuk menghasilkan uang banyak. Kenapa? Karena penduduknya banyak. Kalau banyak, otomatis bisa jual. Ini jual ITU, tapi nggak sesederhana itu. Orang juga butuh fasilitas tempat wisata, hiburan, tempat main, tempat hangout, dan lain-lainnya. Nah, Jakarta inilah sudah menjawab semuanya. Fasilitas semua ada. Rumah sakit ada. Taman bermain ada. Lowongan kerja ada. Intinya semua lengkap di Jakarta. Sedangkan kehidupan di luar Jakarta sebagian besar sangat terbatas. Dan maka dari itulah banyak orang dari luar Jakarta datang ke Jakarta. Baik untuk menetap, main, sampai meninggal di Jakarta. Namun di balik itu, jika ada untung, ada rugi juga Jakarta. Yang kami kenal selama ini sebagai Big Durian, dengan segala fasilitas dan sarana prasarana. Tapi orang-orang belum tentu merasa cocok. Banyak orang Jakarta merasa hidupnya nggak enak. Dan kalau mau tahu lebih jelas, simaklah ini sampai habis. Pertama-tama, yang harus diketahui hidup di Jakarta itu, no money, no life. Di Jakarta, semua tempat itu tidak ada yang gratis. Dan gak tanggung-tanggung jika makanan apapun di Jakarta itu harganya sangatlah mahal. Kalau boleh jujur, jika mau tinggal di Jakarta, itu minimal harus punya koneksi kerjaan dulu. Jika sampai di Jakarta belum dapat kerjaan, jangan harap bisa hidup damai di Jakarta. Karena Jakarta itu tiap hari adalah uang. Setiap orang di Jakarta butuh uang. Tidak ada tanah kosong, pekarangan rumah yang bisa dijadikan lahan. Urusan apapun tiap hari butuh uang. Makan, wifi, itu yang dirasakan di Jakarta. Kedua, tiada tempat tanpa banjir. Banjir sudah jadi makanan sehari-hari. Orang Jakarta di kala musim hujan, masalahnya begini. Jika kami pecah Jakarta menjadi 3 kawasan, utara, tengah, dan selatan. Kawasan utara dikenal selama ini sebagai kawasan air laut pasang rob. Tanahnya mengalami penurunan dan drainase kalah cepat. Secara pengalaman dan tingkat risiko di daerah ini, seperti Kelapa Gading, Koja, Cilincing. Kawasan tengah Jakarta dikenal sebagai kawasan padat pemukiman. Faktor penyebab banjir itu yang paling utama, karena gabungan air urban. Limpahan dari selatan ditambah hujan lokal ditambah kapasitas drainase yang terbatas oleh kepadatan kota. Dan apakah Jakarta Selatan lebih aman? Karena jauh dari kawasan rob dan tanah menurun dan lebih tinggi, justru Jakarta Selatan lebih berbahaya. Karena pelimpahan banjir dari Bogor, karena curah hujan. Bogor jauh lebih tinggi dari Jakarta. Analoginya, topografi tinggi akan menghasilkan air. Turun cepat ke hilir, yaitu ke Jakarta Selatan. Di sisi lain Sungai Ciliwung membawa debit besar, sekaligus air tidak datang bertahap, tapi gelombang besar. Banjir kiriman dari Bogor justru lebih menguat. Lantas daerah mana yang aman dari banjir di Jakarta? Jawabannya karena elevasi lebih tinggi. Jauh dari sungai besar, drainase besar dan modern, tanah tidak turun signifikan. Dan sayangnya tempat seperti ini banyak di kawasan perumahan elit yang harganya jauh lebih mahal. Ketiga, macet.
Macet adalah identitas Jakarta yang paling utuh dan bertahan hingga hari ini. Orang luar hanya tahu sebatas kemacetan di Jakarta. Namun mengatasi kemacetan di Jakarta itu sama saja mengerjakan soal pelajaran teknik nuklir kampus Jerman. Karena kemacetan di Jakarta ini memiliki fakta yang sulit diterima banyak orang di antaranya. Hampir semua jalan di Jakarta itu penuh kendaraan. Bahkan kabarnya kini daerah penyangganya seperti Bekasi, Bogor, Depok itu rawan macet. Masalahnya begini, ketika kendaraan lewat jalan utama sudah penuh, otomatis semua akan berusaha melewati jalan tikus untuk alternatif. Yang melewati jalur itu tidak 1-2 orang, tapi hampir ratusan. Karena tujuannya sama, yaitu menghindari macet, maka banyak jalan di luar Jakarta itu akhirnya penuh. Tidak ada jalan di Jakarta maupun satelit Jakarta yang bebas macet. Masalahnya juga diikuti tren keluar masuk Jakarta tiap hari bagi warga non-Jakarta. Karena harga kos rumah di Jakarta sangat mahal. Lalu jika lihat jalur utama dalam kota, masalahnya begini, jalur yang batas maksimal. Kendaraan itu 100 kendaraan, tapi jumlah kendaraan yang mengisi bisa lebih dari 100. Otomatis ini banyak kendaraan yang akhirnya cuma melaju tiap 5 menit sekali, dan itu pun kendaraan hanya melaju dengan kecepatan 10 km per jam. Ini yang terjadi nanti adalah orang cepat stres, bosen, frustasi, gelisah, waktu terbuang-buang. Dan itu bukan cuma di pagi hari, tapi siang hari, malam hari juga sama. Di sisi lain, fasilitas umum di Jakarta iya memang lengkap, tapi masalahnya fasilitas itu selalu penuh. Alhasil orang sesak nafas, cium bau badan, bau keringat, belum lagi kalau lagi emosi keempat, ketimpangan yang tinggi. Ini fakta mirisnya. Di Jakarta jika ada satu skyscrapers di sebelahnya, pasti gang sempit. Ini sebetulnya saling melemparkan aura negatif ke masing-masing pihak. Yang kaya raya punya apartemen tentu akan melihat perkampungan kumuh di samping mereka, dan yang miskin akan iri, sakit hati, marah, penyakit ain ke siapapun yang tinggal di apartemen. Dan bukan cuma apartemen saja, rumah elit terkadang bersebelahan dengan kampung kumuh, terlepas dari penyakit ain atau iri negatif ya. Dengan ketimpangan ini tentu bisa merugikan dua pihak sekaligus. Jika orang kaya memiliki sanitasi air yang bagus, keamanan privat yang bagus, dan ruang hijau yang lebih memindai, sedangkan si miskin itu padat ekstrim. Tempat pembuangan sampah nggak jelas, dan infrastruktur minim, otomatis ini jadi masalah. Budaya serba cepat dan FOMO tingkat tinggi. Sudah nggak asing lagi kalau untuk urusan import entertainment. Jakarta itu nomor 1, pangsa pasar hiburan terbesar ya. Jakarta, terlepas adanya kesenjangan sosial yang kuat. Namun kebanyak pemilik usaha hiburan apapun itu menargetkan pasarnya tidak memandang si kaya dan si miskin. Contoh saja salah satu band asal Korea Selatan dalam manggung di Indonesia. Mereka tidak peduli di Indonesia kaya dan miskin banyak. Yang penting mereka tahu penduduk Indonesia itu banyak generasi muda. Dan mereka harus datang ke konser band tersebut. Indonesia adalah pangsa pasar terbesar hiburan dunia. Akhirnya si kaya langsung, oke gas kita nonton, sedangkan si miskin berusaha cari kredit dulu agar bisa nonton. Ini menciptakan stres sendiri, rasa ego lebih tinggi dari logika kalau diri nggak punya uang. Lantas jika ingin tinggal di Jakarta, jangan mikir enaknya atau fasilitasnya, tapi coba lihat sehari-harinya. Karena sisi gelap itu akan terlihat jika sudah tiap hari rasakan. Dan ini sebetulnya tidak hanya di Jakarta saja, tapi semua daerah mau di Jawa, Papua, itu semua punya sisi gelapnya yang dirasakan para pendatang maupun penduduk asli. Masalahnya cuma satu, bagaimana kamu menanggapi sikap penduduk setempat saja itu beres.